Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Nur Askia. Oke, kali ini aku akan ngebahas tentang menulis untuk mencintai diri sendiri, yaitu self love journaling untuk kesehatan mental kita. Oke, selamat datang di channel aku. Hari ini aku akan ngebahas tentang judul yang aku sebutkan di atas, yaitu self love journaling dan bagaimana menulis dapat membantu kita untuk mencintai diri kita sendiri. Oke, yang pertama tentang apa sih itu self love journaling? Oke, jadi self love journaling itu yaitu tentang kita menulis untuk memahami dan mencintai diri kita sendiri. Self love journaling adalah proses menulis yang membantu kita memahami dan mencintai diri kita. Dengan menulis, kita dapat mengidentifikasi pikiran dan perasaan kita, apa yang kita pikirkan yang terdapat dalam pikiran kita, serta kita memahami apa yang kita butuhkan untuk menjadi lebih bahagia dan menjadi lebih tenang. Oke, kemudian pada bagian 2, apa sih manfaat tentang self love journaling itu? Oke, jadi manfaat dari self love journaling yaitu dapat membantu kita mengurangi stres kita, mengurangi beban-beban pikiran yang ada dalam kepala kita, yang membuat kita bahkan ada kupu-kupu dalam perut yang bisa naik asam lambung karena pikiran kita yang kacau, stres, terus-terusan overthinking. Kemudian self love journaling ini juga meningkatkan kesadaran diri dan meningkatkan kecintaan diri kita, kecintaan kita pada diri kita sendiri. Jadi dengan self love journaling ini kita dapat mengurangi stres, meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan kecintaan diri. Menulis juga dapat membantu kita memproses emosi dan pengalaman kita. Oke, jadi sekarang bagaimana sih cara memulai self love journaling itu? Yaitu cara memulai self love journaling yaitu adalah dengan menulis secara teratur dan secara jujur. Nah, untuk memulai self love ini kita dapat mulai dengan menulis secara teratur. Kita harus jujur, kita dapat menulis tentang pikiran kita, perasaan kita, pengalaman kita, dan jangan pernah khawatir akan kesalahan atau kesempurnaan. Jadi ya, kita tulis apa yang ada dalam isi pikiran kita, perasaan kita, apa yang kita alami dan membuat pikiran kita kacau, apa sih impian-impian kita. Intinya apa yang ada dalam pikiran kita tuangkan dalam buku, kita menulisnya, kita nge-journaling. Dan saranku guys, jadi ketika kita nge-journaling ini kita jangan tulis hal-hal yang membuat kita sedih, sakit, trauma, stres, menulis kebencian kita terhadap orang yang menyakiti kita, baik teman, kerabat, orang tua, dan lainnya yang menyakiti kita. Jadi ya, kita nge-journaling, kita tulis hal-hal baik, perasaan-perasaan positif yang ada di pikiran kita, tentang rasa syukur, tentang impian-impian kita. Nah, itu lebih baik daripada menghabiskan waktu untuk nge-journaling, menulis tentang hal-hal orang yang jahat sama kita, orang yang gak berkontribusi untuk kita tapi dia nyakitin kita, atau dia berkontribusi untuk kita, misalnya orang tua tapi dia nyakitin kita sedalam mungkin. Nah, jadi itu nggak perlu ditulis, malah itu yang bikin kita tambah stres dan tambah tertekan. Dan malah ketika kita nge-journaling tapi kita tulis tentang orang-orang yang menyakiti kita, yang jahat sama kita, malah jadinya kita nangis dan membuat kepala makin sakit dan membuat stres, dan malah kita tenggelam dalam kesedihan, larut dalam kesedihan. Jadi tulislah hal-hal positif dan hal-hal baik, oke? Nah, salah satu contoh journaling kita menulis hal-hal baik yaitu contohnya tentang menulis misalnya pertanyaan nih, apa yang aku syukuri hari ini? Nah, kita jawab, alhamdulillah aku masih diberi kesempatan untuk bangun di pagi hari ini, bisa menghirup udara segar, organ tubuhku berfungsi dengan baik, aku masih bisa bernafas, aku masih sehat walafiat, aku masih bisa menjalani hari-hariku dengan baik, aku masih bisa belajar, masih bisa makan, tidur, dan hal-hal baik lainnya yang perlu kita syukuri. Dan ya, hal positif, jangan lihat ke atas apa yang kita nggak punya, apa yang membuat kita sakit, apa yang keluarga-keluarga orang lain punya,
tapi kita nggak punya, jangan lihat itu. Kita tetap syukuri hal-hal positif yang Allah berikan pada kita di hari ini. Jadi tulislah hal-hal baik. Contohnya ya seperti aku katakan tadi, oke? Maka tulislah impian-impian yang ingin kalian raih dalam bentuk doa, kalian salin dalam buku, dalam bentuk bahasa kalian, dan lainnya. Intinya hal positif, oke? Nah, jadi itu contoh journaling yang benar. Jadi nggak, kalau masih tulis-tulis hal-hal yang buruk, itu hal yang nyakitin kita, itu bukan journaling yang sesungguhnya, bukan journaling yang memperbaiki mental kita yang sesungguhnya. Itu malah buat kita stres, oke? Dah, jadi yang terakhir kesimpulannya guys, self love journaling itu adalah alat yang ampuh, suatu hal yang ampuh untuk meningkatkan kesehatan mental kita dan kecintaan diri kita. Self love journaling adalah ya sesuatu yang ampuh untuk mental kita, untuk kecintaan diri kita. Dengan menulis secara teratur setiap hari dan jujur dari perasaan kita, maka kita dapat memahami dan mencintai diri kita lebih baik. Awal-awalnya guys, aku tahu awal-awalnya sulit pastinya, apalagi kita nggak terbiasa. Apa sih itu nulis-nulis? Kayak emang bisa lebih tenang? Emang impian-impian yang kita tulis bisa terwujud? Emang bisa bikin kita tenang? Ya, kita masih mempertanyakan hal-hal begitu. Jadi mulai aja dulu, nanti kalian akan melihat perubahannya sedikit demi sedikit. Nanti kalian akan terbiasa dan ya sedikit demi sedikit kalian akan nyaman dengan nge-journaling, oke? Atau kalian bisa lihat video lainnya tentang journaling, kalian bisa baca artikel atau apapun tentang journaling yang baik, journaling tentang hal-hal positif, journaling tentang syukur, journaling tentang impian-impian, dan menulis lainnya yang positif tentang pikiran kita, apa yang kita rasakan, apa yang dapat kita syukuri, oke? Jadi guys, ini aja yang dapat aku sampaikan pada pembicaraan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan itu akan membuat aku semangat terus untuk membuat video-video bermanfaat lainnya untuk kalian. Oke, see you guys in my next video. Bye bye.